yang kemudian menjadi satu requirement. Nah, Indonesia sendiri sebenarnya sudah mempunyai beberapa pengalaman di bidang ESG. Yang pertama, yang paling lama adalah kayu SLK, lainnya KLHK, kemudian yang kedua ikan. Kita start dengan hardline approach, tangkap kapal asing lalu kita bakar. Lalu yang ketiga sawit. Kayu itu ada pengalaman menarik karena saya sendiri terlibat dari tahun 2003. Waktu itu KHK ataupun KLHK dan juga beberapa KL lain itu ingin membuat suatu sertifikasi kayu. Karena Indonesia itu dikenal sebagai Wild West untuk illegal logging waktu itu. Tahun 2003-2004 itu di Kalimantan itu jamak kalau ada gedung yang panjang menerobos perbatasan Indonesia dan Malaysia. Kayu masuk di depan Indonesia, keluar Malaysia. Sudah olahan, itu normal. Kayu yang dipotong aja dari hutan. Dan kita prihatin sekali waktu itu. Dan deforestasi tinggi sekali, mungkin bisa dicek waktu itu seperti apa. Nah, akhirnya Indonesia dari in-house, dari dalam negeri sendiri ingin membuat suatu sertifikasi untuk melindungi hutan kita. Tahun 2003-2004, kemudian juga ada bantuan dari teman-teman LSM, saya lihat ada media di sana, ada timnya. Sehingga akhirnya tahun 2006 kalau nggak salah EU itu tertarik, Uni Eropa tertarik dengan inisiatif Indonesia dan Uni Eropa tertarik dengan standar Indonesia. Lalu kita paralel, kita membuat standar sendiri, sertifikasi untuk kayu, dan kemudian kita negosiasi dengan Uni Eropa supaya standar kita diterima oleh Uni Eropa. Pada saat kita sudah berhasil menyusun standar kita SPLK, sistem verifikasi legalitas kayu, legalitas termasuk legalitas dan sustainability, kita negosiasi dengan Uni Eropa. Tahun 2013 kita sign agreement-nya, 2016 dikirim pertama kali produknya. Saya ingat sekali waktu itu pengiriman produk pertama SPLK yang diakui oleh Uni Eropa. Jadi kayu kita itu sekarang kalau masuk Uni Eropa itu green label. Dan tidak semua negara punya sistem seperti Indonesia. Dan datanya cukup menarik, ya. Jadi ekspor kita itu meningkat terus. Sekarang sudah sekitar 13-15 billion US dollar. Dan angka deforestasi itu menurun secara tajam dan banyak mendapatkan pengakuan dari masyarakat internasional. Jadi itu pengalaman kita yang pertama. Jadi kita punya sertifikasi kayu, di situ ada keterlacakan, di situ ada environment-nya, ada human rights-nya, ada HAM-nya di sana, ada aturan khusus di Indonesia yang mengatakan bahwa tidak mempekerjakan anak, tidak mempekerjakan orang yang di bawah UMR, pegawainya itu boleh demo, kasarnya gitu ya, harus memperbolehkan adanya asosiasi perburuhan. Jadi itu suatu paket ya yang lengkap dari sisi teknis ada, sisi lingkungan ada, dan sisi HAM-nya juga ada. Itu sudah lama. Kita develop 2003, 2004, 2005 dan ada produk nanti mungkin langsung bisa cerita ya. Kita punya websitenya sendiri dan yang menarik ada challenge system. Jadi sangat terbuka. Jadi bisa di challenge, sertifikatnya bisa ditantang oleh pihak lain dan ada pihak dari independent verifikator yang bisa berjalan situ. So that's one produk prestasi luar biasa. Kemudian ikan dulu kita modelnya ya kita nggak ada sistem yang tertulis dengan terstruktur begitu ya. Ya udah, pokoknya kalau ada kapal masuk ditangkap. Dulu itu pakai di tempat. Itu tahun 2005, saya masih eselon 2. Saya dan Pak Dirjen Perikanan waktu itu. Ini gimana caranya Mas? Ya dibakar aja gitu. Karena UNCLOS mengatakan bahwa
kita tidak boleh memenjarakan krunya. Jadi ZTE adalah kawasan hak berdaulat, bukan kawasan kedaulatan. Jadi kita hanya punya hak administrasi. Kapten kapal boleh ditangkap, boleh dikasih denda, tapi bukan incarcerated, bukan pidana. Tapi the law, UNCLOS tidak menyebut kapal sama sekali. Jadi kalau di dalam hukum nggak disebut, ya diapain aja boleh. Lalu kita tes. Untuk kapal yang kita tangkap, orangnya kita pulangin, kaptennya didenda, kapalnya dibakar. Saya nunggu protes, nggak ada protes itu ya sudah begitu. Itu kita lakukan for very long time sampai akhirnya seperti undang-undang perikanan itu ada tuh, pasal perikanan itu ada tuh. Asal ada bukti awal yang cukup, yaitu lokasi, jaring, alat, kita bisa pakai di tempat. Tapi kita kemudian mau advance, ya kan mau sedikit civilize gitu ya. Tahun 2021 teman-teman KKP membuat sistem namanya Stellina, sistem ketelusuran dan logistik ikan nasional. Dan ini menjadi satu marker yang banyak diuji apa namanya importer kita. Dan kalau kita lihat antara kayu dan ikan, kita melihat bahwa yang namanya kayu kan hutan kita kan lebih dari 100 juta hektar. Kita bisa menangani itu. Ikan it's even more interesting karena kan nggak ada KTP-nya kan. Jadi dia dari Pasifik, dia migratory di Indonesia, kita nggak pernah tahu dia tempat tinggalnya di mana. Begitu luas lautnya, tapi tetap bisa kita buat ekosistem ketelusuran. Jadi kalau kayu yang begitu luas bisa, ikan yang begitu luas bisa, lalu sawit. Gitu ya. Nah, sawitnya ada bosnya nih Pak Mus nih. Waktu gue jadi deputi, Pak Mus lah motor dari Indonesian Sustainable Palm Oil ISPO tahun 2011. Kita juga membuat sertifikasi khusus untuk sawit. Sawit sekarang kebunnya berapa Pak? 16 juta hektar, more or less gitu ya. Jadi that's more or less the numbers gitu. Jadi kita punya satu sistem sertifikasi untuk sawit yang mengcover jutaan hektar. Dan ekspor sawit kita meningkat terus. Tahun 2011 itu 18 juta ton, tahun lalu 24 juta ton. Jadi sertifikasi kita termasuk sertifikasi yang diakui oleh banyak market dan juga sertifikasi yang lain seperti SPO atau yang lain-lain. Jadi artinya kalau kita lihat dari space, ya, hutan yang lebih dari 120 juta hektar kita bisa susun sertifikasinya, teknis, environment dan human rights. Sawit 16-18 juta hektar juga sama, teknis, environment dan human rights. Lalu ikan yang luasnya unknown, begitu luas lautnya, dari mana yang kita nggak tahu, kita juga bisa buat teknis dan aspek environment dan aspek human rights-nya. Ya kalau tambang bisa tentu saja, kalau tambang kan yang nggak seluas itu dan nggak di laut dan bisa dilihat dengan mudah gitu. Nah kalau kita lihat sebenarnya tadi Pak Wamen SDM sudah mengatakan bahwa sudah banyak standar yang ada di market gitu, seperti Responsible Mining Assurances, Responsible Mineral Initiative, Aluminum Stewardship Initiative, banyak standar. Tapi memang problem dari standar-standar itu adalah tidak develop oleh kita, tidak memperhatikan keunikan negara kita. Kemudian kadang-kadang sulit dicapai karena ini merupakan standar bukan dari negara berkembang tapi dari negara maju. Ketiga, indikator-indikatornya berbeda karena memang cara pandangnya adalah kepentingan industri dan bukan kepentingan kita, dan kemudian perkembangan kapasitas dari negara berkembang. Dan kadang-kadang standar-standar ini dijadikan alat ya untuk menjadikan black and white. Ini berbeda dengan di ikan, kayu dan sawit, di mana standar yang ada dijadikan satu benchmark positif bagi negara-negara untuk melakukan trading, import-ekspor di negara kita. Nah, dari pengalaman tadi itu dan juga dari prinsip internasional yang ada, saya yakin bahwa dari sektor pertambangan
kita tentunya juga bisa membuat satu standar nasional, sertifikasi nasional tadi sudah disampaikan oleh Pak Wamen. Begitu banyak elemen yang ada, mungkin bisa diperkuat dengan aspek environment-nya, dengan aspek human rights-nya gitu ya. Jadi bisa lebih spesifik lagi, dan mungkin juga ada hal-hal yang seperti ada di SWLK atau ISPO ya, elemen challenge misalnya. Penerbitan sertifikat itu transparan, ada satu website tertentu misalnya. Jadi jadi satu dasar bagi Indonesia untuk bisa menjadikan produk kita ini lebih diterima di masyarakat nasional. Next step adalah memperjuangkan standar kita ke tingkat global. Karena ini yang dilakukan oleh Uni Eropa. Uni Eropa itu tidak punya kopi, dia bikin standar kopi. Lalu dia nggak klaim ini 28 negara loh. Dia nggak punya coklat, dia bikin standar coklat. Ya kan? Dia nggak punya karet, dia bikin standar karet. Dia nggak ada sawit, dia bikin standar sawit. Gitu. Nah, karena dia nggak ada nikelnya, dia bikin standar nikel. Jadi kita harus membuat standar kita itu bisa dibuat, diakui gitu ya, di tingkat minimal regional, idealnya global internasional. Ada dua forum yang bisa kita kejar. Yang pertama adalah BRICS sebagai suatu forum baru di bidang trading dan investasi negara-negara berkembang. Kedua, ya kita bikin sendiri. Kita sudah membuat yang namanya Critical Raw Minerals Producing Countries. Waktu itu kita dibantu oleh APNI, oleh Nanang dan Bu Mary untuk ikut di sana. Dan kita undang beberapa negara dan sudah ada hasil awalnya. Ini bisa kita buat sebagai suatu platform gitu ya untuk Indonesia, untuk membuat suatu gagasan standar di Indonesia itu menjadi standar nasional. Di sawit kita sudah mulai. Bagus sekarang sebagai sekjen SIPOPSI, negara penghasil kelapa sawit global ya, itu ada pengumpulannya. Mereka akan buat standar yang berlaku bagi negara-negara tersebut begitu. Nah inilah yang bisa dijadikan leverage. Tapi start dari domestik dulu. Domestik kita punya standar, diterima oleh pemerintah, oleh industri, oleh akademisi dan juga civil society. Standar dibuat bagus, lalu kita buat standar ini ke regional atau tingkat global, sehingga kita bisa nanti menyatakan kalau ada pihak lain yang mengatakan standar kita jelek, salah, nah kita bisa challenge. Karena rules di WTO adalah selama tidak ada satu international standar, maka standar yang paling sering dipakai lah jadikan benchmark. Itu kesalahan kita selama kita nggak buat standar, ya kan? Sehingga kalau kita berantem dengan EU, ya mereka mengatakan, gue punya standar, kamu nggak punya. Nah ini yang harus kita perjuangkan. Kita punya satu target yang jauh gitu ya. We develop ourselves, we set it at regional and global level, dan itu jadikan dasar kalau kita bertempur di WTO atau di forum-forum internasional. Jadi itu harapan kita di tahun ini. Is long walk, ini maraton, dan tentunya dengan kebersamaan kita dan juga lessons learned dari SWLK, ini Pak Lasmi cerita dari sawit dan juga dari ikan. Semoga ini menjadi satu upaya bersama kita bersama. Terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.